ini sangat fleksibel tergantung kebutuhannya Bapak Ibu. Tapi secara whole, secara garis besar, insya Allah semuanya akan terjawab. Kemudian di sini Bapak Ibu akan makan makanan yang organik, semua yang organik, yang produksi kita sendiri, dan itu menjadi salah satu acuan. Ke depan ketika Bapak Ibu nanti pulang dari sini, minta tolong dipraktekkan. Dan itu bisa dibuktikan bahwa dengan makanan aja, Bapak Ibu betul-betul bisa hidup sehat. Tadi sudah makan malam semuanya? Bisa terima dengan rasanya? Karena cuma ada satu-satunya di sini. Berasnya organik, sayurnya organik, semua yang kita usahakan adalah organik yang produk kita. Goal kami adalah supaya Bapak Ibu mulai bisa membedakan. Kenapa sih kita harus penting makan yang sehat, makan yang organik. Dan insya Allah semuanya itu akan bisa Bapak Ibu kerjakan masing-masing nanti di rumah. Tapi perjanjian satu, buat santai, buat rileks, jangan tegang gitu ya. Kita semua di sini adalah keluarga, boleh ya? Kita semua ada keluarga. Ini di grup WA sudah mulai saling menyapa kan? Sudah kenal kan satu minggu, 2 minggu lah mungkin ya, untuk pembentukan grup ini. Karena itu harapan saya jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Siapa yang mau sakit tolong lapor. Jadi gerakan dilarang sakit itu kalau mau sakit tolong lapor. Wah badan saya enggak enak Pak, gitu langsung lapor ke panitia supaya kita bisa memberikan pengobatan sebelum sakit. Terus yang kedua untuk makanan, ada yang punya pantangan khusus enggak makanan di sini? Ada vegetarian atau harus makan ini dan itu, Bapak Ibu enggak perlu sungkan. Kalau memang butuh makanan khusus, Bapak Ibu tinggal bilang ke tim, kita akan menyediakan. Kadang-kadang ada orang, Pak saya tidak mau makan daging sama sekali, tidak mau gorengan sama sekali, kita akan menyediakan khusus. Karena semua punya kebutuhan yang berbeda-beda. Harapan saya satu, mari kita belajar bersama-sama dari tempat ini. Bapak Ibu usahakan ambil sebanyak-banyaknya dari apa yang bisa saya berikan, tampung semaksimal mungkin. Dan saya berdoa berharap pulang dari sini Bapak Ibu bisa mempraktekannya dengan baik. Gitu ya. Mungkin itu sedikit sambutan dari saya. Mari Pak Bambang, silakan maju ke depan. Pak Bambang sudah kenal semua Bapak Ibu? Ada yang merasa tersakiti dengan Pak Bambang di WA? Pak Bambang kalau di WA itu katanya ganas, sadis katanya, betul ya? Padahal orangnya enggak seperti itu. Enggak. Gigit Pak saya. Oke, baik Pak Bambang, mari dibantu teman-teman untuk bisa dalam kekeluargaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di BSM Center Lembah Kamulyan, teman-teman semuanya. Saya mewakili panitia yang bekerja di sini, memohon maaf apabila dari pendaftaran hingga penerimaan Bapak Ibu sampai di sini mungkin ada yang kurang berkenan atau yang tidak sesuai dengan angan-angan panjenengan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan acara malam hari ini, marilah kita sama-sama berdoa, menundukkan kepala, memohon kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kenikmatan, kesempatan, sehingga detik ini kita bisa berkumpul di tempat ini dengan alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja. Untuk itu, karena kita di sini sifatnya nasionalis, jadi sebaiknya mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Sebuah komunitas atau perkumpulan yang
pertama kita dirikan adalah kita bergerak di bidang kesehatan. Yang di awal-awal saya bersama Pak Bayu dan teman-teman Jawa Timur itu berkeliling dari kecamatan ke kecamatan, namun kita masih ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur aja. Jadi kita mengedukasi masyarakat untuk sadar pentingnya kembali hidup sehat. Jadi kita mengadakan konsultasi gratis gitu, dan bahkan sampai sekarang masih kita jalani. Jadi di sela-sela kita pelatihan, ya kita mengadakan talkshow kesehatan. Mungkin Bapak Ibu ada beberapa yang sudah melihat channel kita yang khusus kesehatan, mungkin ya konsultasi kesehatan. Nah itulah kegiatan kita yang sebelumnya. Namun dari sejak tahun 2012 itu Pak Bayu menciptakan satu produk yang awalnya itu memang cuma satu produk. Namun dengan menciptakan satu produk itu ternyata tidak bisa menyelesaikan masalah. Makin banyak kita temui pasien itu semakin banyak penyakit. Dan makin kesini itu makin aneh-aneh penyakitnya gitu. Yang dulu 10 tahun yang lalu kita belum viral seperti sekarang penyakit yang namanya autoimun gitu. Karena semua serba auto, orang sakit juga auto gitu. Akhirnya dari ketemu pasien hingga menemukan banyak kasus, ya, banyak penyakit. Kemudian Pak Bayu membuat lagi, setiap ketemu penyakit, beliau riset lagi. Setiap ketemu penyakit yang produk yang sebelumnya belum bisa mengatasi itu dibuat lagi hingga sekarang menjadi sekitar 32 macam produk yang itu murni diciptakan oleh Pak Bayu sendiri, diriset oleh beliau sendiri. Dan bahkan dulu beliau sebenarnya enggak gemuk seperti itu, karena pas membuat yang terutama yang sekarang namanya BSM-7 itu minumnya dulu satu botol ya, sehari bisa 2 botol ya, sehingga langsung bengkak badannya. Ya itu karena Pak Bayu setiap membuat produk itu selalu beliau sendiri yang mencoba. Jadi karena kalau Pak Bayu itu dia membuat produk itu dicium gini aja dia udah tahu. Maksudnya ini jadi atau enggak gitu. Karena memang beliau adalah seorang praktisi, jadi bukan dokter atau apa, karena Pak Bayu sendiri adalah sarjana ekonomi, jadi sebenarnya enggak nyambung. Tetapi karena penelitiannya beliau sendiri, ya akhirnya jadilah 32 macam produk. Nah, dari banyaknya produk itu ternyata juga tidak menyelesaikan masalah gitu. Justru sekarang penyakit itu makin bertambah gitu. Bahkan pemerintah itu juga sudah melakukan banyak upaya, tetapi mungkin kepikirannya pemerintah gimana mendatangkan alat-alat canggih, bukan membuat sendiri. Indonesia kan tidak bisa. Alat-alat kesehatan dari luar negeri diimpor, diperbanyak rumah sakit dengan alat-alat canggih gitu. Ya sambil keluar proyeknya kan gitu. Tapi hal itu tidak menyelesaikan masalah juga gitu. Karena sedikit sekali dari negara itu memberikan pencegahan. Ketahanan pangan selalu dibicarakan. Ketahanan kesehatan. Nah, ketahanan kesehatan itu harusnya mempertahankan supaya orang tetap sehat. Betul enggak Bapak Ibu? Bukan mengobati yang sakit. Kalau kita mengobati yang sakit, ya mestinya kan makin banyak orang sakit gitu. Karena tidak ada pencegahan. Nah, dari situ nyambungnya di sini. Kenapa Pak Bayu kok sekarang
jadi ngomong ke pertanian gitu loh. Bukan kita mau bisnis di pertanian begitu tadinya. Karena mungkin Bapak Ibu mengenal kita di pertanian baru-baru ini karena kita pure mengadakan pelatihan yang sistem berbayar ini, gara-garanya ini aja. Kalau dulu kita sudah mengedukasi juga, tetapi hanya teman-teman yang bergabung menjadi agen kita, yang bergabung menjadi beserbal kita menyebutnya. Tetapi ternyata itu juga tidak memberikan dampak banyak kepada masyarakat karena yang kita hadapi ini kan luas, sedangkan cabang-cabang herbal kita itu kadang-kadang orang yang tidak mempunyai keinginan untuk bertani juga gitu. Akhirnya pelatihan-pelatihan yang sudah dibuat Pak Bayu seperti yang mungkin Bapak Ibu sudah menyaksikan di YouTube gitu ya. Sebelum-sebelumnya kita pelatihan yang gratis gitu. Jadi ngajari orang dan sebagainya. Bahkan udah ratusan liter atau bahkan lebih dari 1000 liter atau berapa ton gitu sudah dibagikan Pak Bayu untuk praktek, tapi ternyata memang tidak dipraktekkan gitu. Nah, tujuan kita di pertanian adalah gini. Karena dari kesehatan kemudian pertanian, karena sebenarnya penyakit itu berawal dari apa yang kita makan. Benar nggak Bapak Ibu? Jadi apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita adalah sumber penyakit yang utama. Kalau gaya hidup kita tidak baik. Kalau mungkin orang-orang yang bekerja setiap hari mengeluarkan keringat, kemudian beraktivitas di ladang dan sebagainya mungkin lebih kuat gitu atau punya banyak aktivitas. Kalau orang-orang sekarang yang cenderung bekerja tanpa banyak gerak, hanya di depan layar gitu ya, atau pekerjaan yang lain yang tidak banyak bergerak, akan semakin banyak orang sakit karena makanan sehat itu sudah sangat sulit kita dapatkan. Benar nggak? Bapak Ibu belajar ke sini ingin bertani organik. Nah, organik itu tujuannya untuk apa? Kan supaya makanannya sehat. Kalau hanya cuman supaya buahnya banyak, ya kenapa harus organik kan gitu? Bisa juga kalau cuman kita mikirnya cuman wah kita bisnis pertanian tanam supaya buahnya banyak, bisa juga kan dengan kimia, walaupun itu akibatnya ke depan tanah akan menjadi rusak. Nah, dari sinilah kami BSM ini mengajak teman-teman untuk bergerak di bidang pertanian supaya menjadi manfaat bagi keluarga kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita atau keluarga kita, supaya paling tidak kemandirian kesehatan, kemandirian pangan itu bisa tercapai di tingkat rumah tangga masing-masing. Begitu Bapak Ibu. Nanti selama 2 hari besok kita akan banyak membicarakan tentang pertanian dan juga nyambungnya juga ke kesehatan. Itu tetap karena jangan sampai teman-teman ini sukses jadi petani miliarder tapi sakit. Kalau udah sakit asam urat, mau jajan apa aja, wah banyak pantangannya ini gitu. Mau makan tempe takut, padahal tempe enak kan gitu. Makanan kita tiap hari. Gitu Bapak Ibu, itulah pergerakan kita di BSM. Nah, teman-teman di sini bergabung di angkatan 18. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sekarang kita sama-sama belajar untuk 2 hari ke depan. Semoga nanti setelah pulang dari sini bisa mengaplikasikannya di wilayahnya masing-masing. Dan tentunya untuk mencapai kemandirian kesehatan dan pangan untuk diri kita sendiri supaya bisa tercapai. Kalau misalnya kita sudah jadi pinter kemudian bisa bisnis di bidang pertanian,
kita bisa menghasilkan makanan yang sehat, sehingga rezeki yang kita dapatkan juga jadi barokah. Gitu. Karena dari perkenalan peserta pelatihan yang sebelumnya Bapak Ibu, itu ada yang bercerita katanya pengen bertani organik karena pernah menjadi korban. Ya, korbannya itu gini, jadi beliau satu keluarga itu sakit, jadi masuk rumah sakit gara-gara dia mau masak, bikin sambal, beli cabai. Nah ternyata cabainya baru dipetik dan baru disemprot pestisida racun, akhirnya jadi sakit. Itu peserta pelatihan sendiri yang angkatan 8 kalau tidak salah itu bercerita sendiri di sini, dan videonya ada di YouTube juga. Nah dari situ berarti memang benar kan gitu, memang benar. Kalau kita bertani kemudian memberi racun terus, kita ini sebenarnya membunuh pelan-pelan orang lain, menyebabkan orang lain kena kanker, menyebabkan orang lain kena sakit. Itu termasuk juga perbuatan dosa yang tidak kita sadari. Baik teman-teman, kita akan minta teman-teman untuk maju satu-satu. Kalau misalnya kelompok bisa 2 orang maju ke sini untuk memperkenalkan diri, dan tadi Pak Bayu sudah pesan motivasinya apa ke sini gitu, yang pengen dipelajari apa keinginannya gitu. Nanti kita kasih waktu 2 menit ya kurang lebih untuk bercerita dan berkenalan, mungkin bisa menyebutkan nama dan alamat gitu ya. Bisa dimulai dari Bapak, monggo silakan. Nanti urut gitu ya ke arah sana. Sambil nunggu teman-teman yang di atas yang belum datang. Mic-nya bahas ini satu lagi Mas. Ya nggak apa-apa Pak. Ini mohon maaf tempatnya memang kita buat rapet supaya hangat. Kalau jenengan keluar kelas ini mesti menggigil. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Saya to the point aja. Nama saya Supriyadi dari Brau, Kalimantan Timur. Nah, saya sudah ketiga kali. Pertama gagal, kedua gagal. Ini ketiga kali baru bisa masuk ke sini daftar kan. Jadi saya ke sini itu ada motif saya bahwa saya itu ada lahan padi Pak, padi. Jadi itu terbengkalai. Jadi rencana saya menanam padi sama sayur. Karena semuanya itu sayur dan padi itu semuanya di tempat saya itu berasal itu dari Sulawesi Pak. Jadi naik kapal gitu loh, naik kapal tuh teman saya ada juga tuh naik kapal. Jadi saya berpikir juga Pak, kenapa saya lihat video Pak Bayu, kenapa nggak bisa nih seperti Pak Bayu nih. Nah, itulah saya terpacu gitu Pak, termotivasi kan supaya untuk belajar tuh. Bagaimana minimal untuk kita sendiri Pak, keluarga kita dan teman-teman sekeliling kita. Ya kalau lebih ya kita jual Pak ya. Ya kalau lebih gitu. Jadi target saya itu Pak padi sama sayur Pak. Itu fokus saya Pak. Sekian dari saya Pak. Semoga acara ini bisa berjalan lancar. Semuanya sehat-sehat sampai selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kita. Selanjutnya monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Masim Sugianto, tapi biasa pakai nickname Fafai. Jadi biasanya kawan-kawan panggil saya Fafai. Saya datang dari Bekasi. Aslinya saya orang IT, jadi pekerjaan itu di bidang IT. Kebetulan latar belakang keluarga itu petani, jadi paling tidak ya balik lagi kayak ke petani. Saya ini posisi mungkin di antara yang lain-lain,
saya posisinya baru belajar. Jadi ya belum lama saya tertarik karena sering lihat video-video Pak Bayu di YouTube, kemudian ada lahan sedikit di Karawang, kebetulan di sana cocoknya itu semangka dan melon, karena daerahnya itu dekat pantai, dia di daerah panas. Nah saya tertarik gimana caranya, misalkan melon itu salah satu hambatan utama, seringkali puret dia, apa sih, kalau dia tumbuh sedikit tuh nanti layu pucuknya itu, jadi kayak kena fusarium tuh, itu ya udah nggak bisa diselamatkan. Jadi pingin tahu utamanya itu karena itu. Sama yang lain sebenarnya tertarik karena integrated farming. Kalau didengarkan tuh kan prosesnya panjang, sampah yang satu bisa jadi masukan buat yang proses berikutnya. Jadi pingin belajar utamanya ke situ. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi untuk teman kita. Jadi tepuk tangan juga supaya kita enggak kedinginan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Jani, saya dari Surakarta. Saya dari Kabupaten Karanganyar juga Pak, sama nggih. Tapi saya di Karanganyar yang sebelah pojok barat utara. Kalioso. Nggih, Gondangrejo nggih itu. Motivasi saya pekerjaan saya jualan lele Pak. Saya melihara lele juga, punya kolam. Kemudian saya juga jualan lele di depan rumah itu. Terus motivasi saya datang ke sini itu kan dari pertama saya nggak tahu entah dari apa itu, saya tiba-tiba ketemu YouTube-nya Pak Bayu gitu. Terus kemudian saya ikuti kok tertarik, terus kemudian saya berusaha untuk ikut pelatihannya ini juga yang ketiga kalinya juga saya. Pertama kali saya daftar itu kan udah penuh yang di mana, di Magelang sini, kemudian yang kedua datang di Banyuwangi itu. Waktu itu saya pertimbangan tempatnya kok jauh ya gini-gini, terus kemudian udah ada rentek niatannya, ternyata udah tutup juga gitu. Terus kemudian yang ketiga kalinya ini di sini alhamdulillah bisa langsung ikut masuk kan gitu. Terus motivasi saya ikut ini karena apa ya? Saya melihatkan petani-petani di daerah sekitar saya itu kalau banyak yang mengeluh itu Pak, kalau nyari pupuk itu kan agak susah gitu, apalagi kalau mereka kan biasa kan nyari pupuk yang subsidi itu. Nah terus kemudian saya melihat ini ada celah ini dari YouTube-nya Pak Bayu ini kan kita bisa menghemat pupuk yang tadi itu ya, jadi bisa memangkas biaya pupuk yang untuk petani-petani itu. Nah dari situ saya tergerak juga, maksudnya tergerak itu gini, kapan lagi kita itu bisa bermanfaat bagi masyarakat gitu Pak. Jadi saya pengennya dari sini saya menimba ilmu. Kemarin juga sudah melihat dari YouTube itu, kemudian langsung mau saya praktekkan. Terus saya pikir-pikir daripada nanti saya praktek salah, ya udahlah saya ikut pelatihannya dulu aja gitu. Terus istri saya gini, katanya nggak boleh takut salah, pokoknya langsung aja kan gitu. Tapi karena pelatihannya udah dekat, daripada nanti buang-buang waktu ya sudahlah saya ikut pelatihan dulu, kan nanti sudah sekali jalan itu udah tahu arahannya kan seperti itu. Dan niatan saya itu memang pengen saya praktekkan dulu, ya kan, saya coba dulu kalau memang nanti benar-benar apa yang saya itu kan nanti banyak tetangga-tetangga dari situ itu nanti yang mengikuti apa yang saya lakukan gitu Pak. Jadi mereka bisa terbantukan kan, dengan demikian saya juga merasa bisa bermanfaat dalam hidup ini gitu kan. Karena usia udah segini itu kapan lagi bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ini aja kemarin juga tadi kan habis sholat Jumat saya pamitan sama teman saya gitu. Terus kemudian dia juga bilang, nanti kalau udah dapat ilmu dari sana nanti tular-tularan sama teman-teman gitu. Ya kan ada teman-teman satu komunitas gitu. Ya mungkin itu saja dari saya. Motivasi saya cuman intinya pengen belajar masalah itu yang pembuatan pupuk itu tadi, terus kemudian kan bisa saya bagikan kepada teman-teman di sekitar sana. Mungkin itu saja dari saya.
Saya lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Mohon maaf Pak Bambang, ini terpaksa jaket tidak saya lepas. Soalnya kaget di sini kaget. Yang mau saya sampaikan pertama, nama saya Sumardi dari Jepara Pak Bambang. Saya sendiri tadi, tapi ada rekan dari Gerobokan itu terus kemudian ngampiri, tapi di Demak gitu. Bapak dan Ibu sekalian, jadi saya sampai datang ke sini bertemu Bapak-bapak dan Ibu, tadi sudah kenalan juga. Saya termotivasi apa yang terlihat di YouTube itu Pak Bambang, dan tidak jauh berbeda dengan Pak Sinten Pak Ahmad Yani tadi. Jadi yang pertama adalah untuk pengobatan herbalis, ya, herbalis itu menurut saya itu sangat berguna sekali. Soalnya melihat tetangga, terus kemudian teman yang saat ini itu mengeluhnya itu luar biasa sekali Pak Bambang untuk penyakit. Ada yang ginjal, terus kemudian diabetes, terus kemudian asam urat itu yang merajalela, dan masih banyak lagi. Itu ingin sekali saya itu bisa belajar bagaimana caranya, kalau bisa untuk membantu. Kapan lagi tadi yang disampaikan Pak Yani itu, kapan lagi umur sudah tua, kalau kemudian tidak bermanfaat, saya kira rugi gitu Pak Bambang. Itu terus kemudian untuk yang pertanian, terus apa namanya yang dikatakan apa namanya pupuk hortikultura dan yang tidak, terus kemudian dengan apa itu katalis, ya. Katalis itu sebagai apa, dan katalis itu kalau saya melihat YouTube-nya Pak Bambang itu ada 1, 2, 3 sampai berapa Pak Bambang itu? Sampai 5 itu fungsinya apa, terus kemudian pembenah tanah, kalau pembenah tanah itu jelas untuk membenahi tanah. Terus kemudian ada sistem 1005 itu apa maksudnya saya juga kurang tahu, mohon pengetahuannya Pak Bambang, mohon pencerahannya. Soalnya kalau kita itu tidak praktek dulu secara pribadi, kemudian mau memberikan pencerahan kepada mungkin tetangga atau teman-teman petani itu, pada umumnya mereka itu tanya bukti Pak Bambang, buktinya apa? Kalau kamu itu menanam bagus, memberikan pupuk ini bisa bagus, itu pasti. Tapi kalau yang peternakan yang sampai miliarder memang kami belum berani Pak Bambang. Soalnya belum jadi miliarder. Gitu. Ya, soalnya kalau belum menjadi miliarder pasti ditanyakan buktinya mana kalau Bapak itu sudah menjadi miliarder. Saya bingung jawabnya Pak Bambang. Gitu. Ya. Saya kira itu Pak Bambang, mungkin masih banyak tapi mungkin masih ada kesempatan yang lain, nanti mudah-mudahan saya ikut. Satu lagi Pak Bambang, tadi teman saya itu yang dari Gerobokan itu tanya, kenapa ya Pak pelatihannya yang tidak 2 hari kok hanya di Banyuwangi, kok tidak di Telomoyo gitu. Nah, nanti saya tanyakan, saya bilang. Gitu aja Pak Bambang, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi buat dikabulkan nanti Pak permintaannya. Pelatihannya memang yang 5 hari di Banyuwangi karena di sana tempatnya luas gitu. Karena kebetulan di sini ini tempatnya nyewa, jadi hanya lokasi ini aja gitu. Insya Allah Pak Bayu sudah dapat lahan di, nggak tahu di sebelah sana atau di mana ini. Akan dibangun juga untuk pelatihan yang 5 hari dan pelatihan yang 1 bulan itu ada. Ya. Nanti
Kalau yang 1 bulan teman-teman alumni ini bisa juga ikut. Jadi kalau yang 1 bulan itu kan dari tanam hingga panen kan masih bisa mengetahui perkembangan tanaman itu. Jadi memang kegiatannya tiap hari itu ya bertani gitu. Bukan di kelas aja ya, real gitu loh. Oh, itu belum tahu, nanti aja. Ya istilahnya gini, walaupun pelatihan 1 bulan maupun 2 hari sebenarnya biaya yang kita anggarkan itu hanya untuk kepentingan teman-teman aja sih sebenarnya. Ya. Monggo, silahkan selanjutnya. Nah itu harus dibawa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal dari Serpong, Tangerang Selatan. Saya datang bersama istri saya. Aslinya saya orang Indramayu, Pak, Bu. Motivasi saya untuk datang di pelatihan ini adalah untuk mempelajari integrated farming dan mempelajari mengenai herbal, Pak. Terus boleh saya tambahkan harapan saya, Pak ya. Jadi dengan melihat banyaknya pelatihan dan teman-teman yang hadir di sini, saya berharap Indonesia bakal jadi super power pertanian, Pak. Iya. Terima kasih. Selanjutnya istrinya. Oh gitu aja. Cuman diperkenalkan ini istrinya, diwakili aja. Sebenarnya nggak hilang juga kalau di bawah tadi. Takut. Ya monggo. Oh iya, super powernya di sebelahnya. Mensiasati cuaca dingin, Mbak. Monggo sama ibunya. Oh ya. Nggak ikut ke depan. Oh ibu saja, baik. Selamat malam Bapak Ibu. Saya perkenalkan, saya Ibu Dani Terigan dari Medan, Sumatera Utara. Aslinya saya dari dataran tinggi Karo, gitu. Jadi motivasi saya datang kemari untuk belajar bertani organik, karena di daerah saya pertanian itu pertanian horti, Pak, sayur-sayuran, banyak ya jeruk, banyak yang mengeluh karena kalau hari ini dia pupuk 1 sak misalnya untuk sekian luas, untuk besok tanam udah dilipatkan, itu pun hasilnya masih kurang memuaskan seperti itu. Jadi saya itu dari Tanah Karo, suami dari pesisir Danau Toba, Pak. Jadi mangga di sana kan terkenal, mangga pesisir Danau Toba itu manis. Tapi sekarang udah rata-rata mengeluh. Karena apa? Pucuknya itu busuk, jatuh, kemudian harus disemprot. Kalau semprot pun pohonnya sudah tinggi. Itu keluhannya. Jadi entah mungkin bisa nanti ada penjelasan dari tim di sini untuk mengatasi itu atau diganti dengan jenis pohon mangga yang lain seperti itu. Kemudian yang dari pinggiran Danau Toba itu dulu kan bawang putih, Pak, yang lokal tahun berapaan nih, sekitar 80-an, belum sampai ke 90-an, itu kalau dari sana itu bawang putihnya itu sama bawang merah itu bagus. Terkenal itu mutunya bagus, dan untuk obat-obatan dulu langsung kita dapat bawang putih itu gitu, bawang putih kampung, Pak. Tapi sekarang sudah enggak ada lagi. Mungkin entah ada yang bisa bawang lokal, nanti bawang putih dari sini kami bawa bibit untuk kami kembangkan di sana. Begitu. Jadi itu saja. Saya juga ingin mengetahui herbal itu, Pak, karena banyak saudara-saudara yang sakit. Saya cerita dulu, curhat boleh Ibu, Bapak? Karena kakak saya sendiri udah mulai sebelum COVID, Pak, itu bolak-balik berobat ke luar negeri, ke Malaysia. Kenapa? Karena dia tadinya lututnya sakit. Termasuk juga saya dulu begitu, Pak. Sempat juga ikut suntik ke sana. Tapi saya terus langsung bergerak terus, karena saya memang hobi saya nanam-nanam, ya bisa teratasi sakit lutut tadi sampai seperti sekarang ini. Tapi kakak saya ini, karena mungkin dia lebih tua dari saya, dia
nggak bisa bangun dari tempat tidur, karena dulu waktu COVID itu dia harusnya berobat ke Malaysia, suntik lagi, nggak bisa, 2 tahun kan nggak bisa keluar negeri, akhirnya tergeletak di tempat tidur. Nggak tahu kami bagaimana harus mengatasinya, kan sekarang udah jadi komplikasi, ginjalnya juga kena, gulanya juga udah mulai ini. Jadi justru karena itu saudara-saudara yang lain, tetangga juga banyak yang seperti itu Pak. Jadi saya bagaimana supaya ini bisa teratasi, saya mau juga tahu herbal dari tim ini, nanti bisa saya bawa pulang begitu Pak. Terima kasih. Itu anak saya juga saya ajak supaya bisa tahu dia belajar nanti untuk meneruskan itu, karena saya sepertinya udah pensiunan kan Pak, tapi semangat belum pensiun begitu. Oke, terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Mertua saya juga tinggalnya di Tanah Karo Bu, ujung Teran. Ya, asalnya dari Samosir malahan, Boru Saragi. Ya. Lanjut, monggo. Loh, jenengan mboten? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Casmani dari Pekalongan. Saya kesini bersama anak untuk melanjutkan nanti cita-cita saya. Motivasi saya ikut pelatihan ini dari pengalaman saya dari beternak, itu dari misal dari sedikit ketika 1 tahun sudah banyak, itu ketika mau panen sudah panen dulu. Iya. Dan yang terakhir kemarin terakhir itu di Februari ternak puyuh 5.000, alhamdulillah habis. Mungkin nanti ada ilmu yang bisa saya terapkan di rumah dan teman-teman saya juga seperti itu. Harapannya Pak. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternaknya habis aja masih alhamdulillah. Monggo selanjutnya Pak. Monggo berdua enggak apa-apa. Loh. Enggak apa-apa. Enggak usah malu, enggak apa-apa. Oh iya. Saya enggak gigit, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bekasi atau Tambun. Nah, saya masalah melon saya Pak pada apa? Namanya Abdurrahman. Nah, ya. Melonnya itu Pak kurang besar Pak, pada peang-peang. Gimana nih Pak? Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muslimin dari Grobogan, Jawa Tengah. Motivasi saya dari kesini itu mau menanyakan waktu tanam padi kedua itu kebanyakan tanamnya merah semua. Kalau udah merah itu susah panennya. Itu aja sih yang saya sampaikan di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang satu melonnya peang. Baru tahu saya. Melon peang. Monggo belakangnya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsan Susanto, saya dari Bekasi. Motivasi saya ikut pelatihan BSM itu ya, yang pertama saya sudah beberapa kali mendaftar dan gagal dan terus alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa dapat kesempatan, mudah-mudahan apa yang saya harapkan bisa saya dapatkan di sini.
Terus masalah yang saya hadapi adalah saya sedikit hobi di ayam KUB, di ayam petelur dan ayam pedaging. Kendala saya adalah kita sudah pakai pupuk pur petelur sesuai dengan takaran yang standar, ternyata ayam bertelurnya itu 2 hari sekali. Tapi kalau misalkan kita purnya ditambahin, ayam bisa bertelur setiap hari, tapi posisi kita jadi rugi karena kosnya terlalu besar. Nah, saya pengen tahu mungkin dari tim di sini bisa kasih solusi buat saya. Sebenarnya kendala saya di mana sih? Itu dari yang saya hadapi. Terus juga tadi sempat ngobrol sama peserta yang hadir di sini dan saya itu merasa tertantang, terus terang aja Pak. Pertama tadi saya kenalan sama Pak itu yang dari Kalimantan. Terus banyak yang di depan sini yang usianya lebih tua dari saya dan lokasinya lebih jauh, tapi tetap semangat, ya kan? Tetap semangat mau belajar, ya kan? Termasuk ibu yang dari Medan dan teman-teman lain yang belum perkenalkan diri, mungkin banyak dari daerah lain, tapi tetap semangat. Jadi saya ngerasa kita yang masih usia muda seharusnya lebih semangat lagi buat belajar untuk masa depan kita dan juga bisa bermanfaat buat orang sekeliling kita. Mungkin itu aja perkenalan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak, monggo. Monggo Pak. Urut aja, enggak apa-apa. Perkenalan semua Pak, ini tujuannya kan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aep dari Karawang. Motivasi saya ikut di BSM ini khususnya ingin belajar pembuatan pupuk organik Pak. Ya khususnya untuk saya pribadi di melon Pak. Seperti apa yang sudah disampaikan tadi sama Pak Pai dan juga teman saya Pak Abdurrahman mengenai penyakit di pur itu Pak. Yang pertama, yang kedua untuk di daerah saya kan khususnya di Karawang Pak, airnya di sana asin, payau lah. Nah untuk air itu apakah bisa maksimal untuk pengaplikasian penyiraman di melon? Mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selanjutnya Pak. Maju berdua enggak apa-apa, monggo. Kan temannya biar tahu namanya siapa maksudnya gitu Pak. Kalaupun motivasi udah disampaikan teman yang lain ya, yang penting perkenalan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marhidin dari Bekasi. Yang tadi disampaikan dengan rekan saya itu sama keluhannya Pak. Ayam juga pokoknya udah. Ya udah, demikian dari sambutan dari saya. Wabil taufiq saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra. Alamat saya dari Kerawang. Sama Pak. Kalau saya dari padi pertanian. Ya cukup gitu aja Pak. Oke, terima kasih. Ini kelihatannya beneran petani sama peternak ya. Jarang pegang mic untuk karaoke mungkin. Grogi. Lah iya. Gak apa-apa, mantap. Monggo Pak. Ya. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidiono. Saya asli sudah lama tinggal di Bali. Kemudian basic saya adalah dari teknik yang sama sekali tidak mengenal pertanian. Karena setelah COVID kami imigran ke Kulon Progo di pedesaan, sehingga kami melihat potensi pertanian
cukup menantang buat saya sendiri. Terus lagi saya tertarik dengan konsep 1005 Pak Bambang. Terus juga karena ada cita-cita untuk bikin resto yang menggunakan organik. Dengan itu saya kira ini menjadi potensi besar yang bisa dikembangkan di daerah kami. Terus lagi ada keinginan membuat rumah tafis, bagaimana untuk membuat rumah tafis itu menjadi rumah tafis mandiri yang tidak tergantung dari donatur. Saya kira itu mudah-mudahan apa yang bisa dipelajari di sini bisa bermanfaat. Karena sebelumnya saya mau ngambil paket yang di Banyuwangi itu susah sekali. Dan kebetulan di sini ada slot untuk bisa dan dekat dari rumah. Saya kira demikian dari kami perkenalannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita bukan mempersulit, Pak. Siapa duluan itu loh. Monggo, Pak. Siapa cepat dia yang dapat gitu. Terima kasih Pak Bambang. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Iwan dari Bali. Jadi motivasi saya untuk ikut pelatihan di sini karena saya basic bukan petani atau peternak. Saya basic di penerbangan. Cuma ada sedikit case. Jadi saya mengundurkan diri dari sana, jadi beralih ke bisnis. Jadi tujuan saya ikut pelatihan ini untuk bisnis saya yang ada di Pontianak. Jadi saya ternak kambing sama ayam. Jadi selama ini sih saya pakainya pakan yang jadi pabrikan. Jadi kendala saya itu untuk menekan cost sebenarnya. Jadi kan namanya bisnis kan harus mendapatkan untung yang besar. Kalau bisa tidak mengeluarkan biaya demi mendapatkan keuntungan yang besar. Mungkin itu saja yang menjadi semangat saya untuk mengikuti pelatihan ini, Pak Bambang. Mohon mohon diberikan ilmunya untuk kami yang pemula-pemula seperti saya ini. Terima kasih semuanya, selamat malam. Tepuk tangan. Ini calon pebisnis di pertanian, peternakan. Selamat malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Joko Suko dan istri saya Sri Sunarti. Basic kami berdua adalah dari pabrik. Dan saat ini tujuan saya dan istri untuk mengikuti pelatihan hari ini dalam 2 hari ini adalah bisa menjadi petani pemula yang mandiri, mengintegrasikan konsep 1005 yang ada di dalam pelatihan ini dengan kondisi saya yang dengan istri ada tanah sekitar 2.500 yang istilahnya nganggur. Seperti apa kita bisa menjadi petani pemula yang mandiri dan bisa menyehatkan keluarga dan bisa berpengaruh positif untuk lingkungan di sekitar. Terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya di belakangnya. Monggo, Pak. Jam berapa ini? Jadi cepat sekali ini ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tukiji, tapi biasa dipanggil Jitok gitu aja. Ya, saya dari Sleman. Basic saya sebenarnya juga bukan dari petani, saya kontraktor, Pak. Nah, jadi Bapak yang mau bikin resto atau greenhouse bisa hubungi saya. Gini, Pak, motivasi saya di sini itu karena saya punya sewa tanah, Pak. Jadi kan udah tak tanemin cabai sama bawang merah. Cuman itu tadi, Pak, bawang merah itu kan 2 hari sekali insektisida. Jadi tadi jenengan ngomongin kayak gitu, saya rodok gimana gitu, rodok berdosa atau gimana. Tapi ya itu tadi, kalau nggak disemprot itu ulernya bener-bener nggak bisa diatasin, Pak. Dan selama ini saya nama hortikultura itu nggak tahu untung apa rugi, Mas. Soalnya kan karena kesupport dari duit yang lain gitu loh. Jadi duitnya hasilnya masuk ke kas itu Polda, polisi dapurnya. Dan saya di sini kalau bisa pengen menimba ilmu, tertarik itu apa? Yang kayak pupuk bikinan sendiri, insek itu, jadi kan bisa menekan kosnya sedikit mungkin. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk teman kita. Wah, udah promosi tadi ya. Kalau mau bikin greenhouse, siap meluncur ke seluruh Indonesia berarti. Selamat malam Pak Bambang, selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk bisa ikut pelatihan ini. Nama saya orang paling hebat di dunia, Pak. Sakti Wibowo. Wah. Jadi cuman saya ini pengangguran total, Pak. Jadi saya nggak punya pekerjaan sama sekali. Nah, karena nama saya Sakti, maka saya datang ke sini, Pak. Saya ingin jadi dukun paling sakti, Pak. Maka saya nanti minta ilmunya dari Pak Bambang supaya saya bisa jadi dukun paling sakti. Yang kedua, saya ingin membuat atau menghasilkan makanan yang bisa saya makan sendiri minimal. Istri anak saya, kemudian mungkin merambat ke keluarga besar. Kalau bisa lebih bagus, syukur. Kalau enggak, segitu sudah cukup. Kalau bilang jadi miliarder, saya enggak kepikiran, Mbak. Cuman segitu aja yang ada di kepala saya hari ini. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Enggak pengen jadi miliarder ya. Yang tinggi sekalian ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bambang Krisdianto, asal Pati, Jawa Tengah. Saya datang ke sini sebenarnya saya berterima kasih banyak kepada Mas Bambang. Karena kalau bukan dari beliau saya mungkin nggak ada di sini. Karena ceritanya itu gini, background saya itu seorang TKI. Saya kerja di Korea Selatan sana. Ada yang pengen ke Korea? Piknik lah, piknik. Ini semuanya kan nanti kan miliarder semua. Amin ya Allah gitu. Ceritanya dulu tuh kelasnya sudah tutup gitu, dan Mas Bambang ini WA saya mau di refund uang saya tuh. Saya di kereta tuh mikir saya, waduh, saya udah ngambil cuti dari atasan itu, ngambil cutinya pun susah gitu loh. Mungkin kalau ngambil cuti tahun depan pelatihan belum tentu ada maksud saya. Terus akhirnya saya di kereta lewat di Sungai Hangkang Korea itu, saya mikirnya gini, saya ingat kata-kata Bambang Pacul itu. Loh, Korea itu mentalnya nggak ada matinya, bos. Terus akhirnya saya nego sama Mas Bambang ini. Mas Bambang, saya itu kalau bisa diikutkan kelasnya. Misalkan nggak ada kursi, saya duduk di luar kelas pun saya mau gitu. Karena sudah nanggung, Pak. Saya sudah nanggung, saya sudah izin ngambil cuti, ngambilnya juga susah banget. Ya kalau di Indonesia sih mungkin
gampang sih. Misalkan ini kan ya luar negeri ya. Pesawatnya saja 7 jam. Makanya itu udah saya nekat itu, saya nego. Dan alhamdulillah Mas Bambang dengan kelegaan hatinya saya diizinkan sini. Mungkin Bapak Ibu suatu saat nanti kalau ada yang pengen liburan ke Korea piknik bisa hubungi WA saya. Enggak, maksudnya saya tour guide di sana gitu loh. Ini nanti sudah sampai Saul pada nyasar semua kan ya. Tapi kalau ke sana itu jangan bulan-bulan musim dingin, janganlah. Karena apa? Dinginnya Telemoya itu ada menyiksa gini, apalagi dinginnya sana. Dinginnya sana tuh kalau sampai posisi paling dingin tuh sampai minus 21 derajat Celcius ya, yang musim salju. Dinginnya banget loh. Sungai Hangkang tuh yang gedenya kapal aja bisa lewat itu bisa jadi es semua, beku semua. Itu kalau dibekukan itu kira-kira butuh kulkas berapa gedenya. Tapi motivasi saya itu pengen itu loh Mas. Saya kan waktu di kelas online Banyuwangi jujur saya tuh pusing untuk spesifik yang ini mana ya? Yang pupuk Horti itu loh. Kan ada para-paranya toh. Jujur saya tuh ada para-paranya. Kalau di online atau di YouTube Pak ya, itu para-paranya posisinya seperti apa kita belum tahu, sudah ditimbun kohe, mumet saya. Ini gimana posisinya para-paranya ini? Spesifik, memang kalau untuk pupuk Horti saya rasa kalau ibaratnya ngaji itu ngaji tajwid kalau nggak berhadapan langsung tuh susah kayaknya. Betul kan Pak? Betul kan? Makanya sengaja. Ya motivasi saya itu saja Pak. Mohon diajari sampai saya ngeh sebelum saya balik lagi ke Korea Mas Bambang. Ya sekian dulu dari saya, dan kalau ada yang piknik ke Korea bisa WA saya. Tapi konfirmasi jauh-jauh hari lah. Jangan dadakan, saya juga izin dari pabrik kan ya susah juga kan. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk teman kita. Ya ini Mas maksa mau duduk di depan, di belakang katanya. Iya. Tapi memang kalau untuk praktek itu kan, kalau pas live itu memang kan nggak sempat ke itu, karena teman-teman yang hadir di sini kan udah pada melihat semua ya, sebelum dijalankan. Monggo selanjutnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya perkenalkan Agus, biasa panggil Kang Agus lah, orang Sunda gitu. Saya dari Tasikmalaya, tadi saya naik motor ke sini gitu. Ya, malum motor suka touring gitu. Sebetulnya gini Pak Bambang, saya tuh nggak punya motivasi apa-apa ini. Bingung saya juga, saya dengerin yang ini hebat-hebat ceritanya gitu. Ada yang dari Korea lah, dari petani dari kemana, saya dengar tuh hebat-hebat gitu. Saya tuh jujur ya, ini disuruh sama paman saya gitu. Saya juga bingung pas ada di WA, Gus ikut kursus ya. Loh, saya mah cuma pedagang gitu. Ya pure pedagang, nggak kenal tani, pegang cakul aja jagang gitu ya. Jadi untuk ini saya nggak punya motivasi apa-apa, cuma bilang paman saya mau ternak kambing, terus membuat pupuk katanya, itunya buangan kotorannya. Ya untuk itu ya udahlah, saya belajar buat pupuk aja gitu. Sama itu Pak Bambang, saya tertarik tanaman yang polybag, biar saya nggak nyangkul lah gitu. Pakai tangan aja gitu. Ya mungkin segitu aja lah motivasi saya setelah melihat ini. Ya saya tertarik yang pohon yang di polybag gitu ya, tanaman gitu aja, sama pembuatan pupuk lah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Cita-citanya menjadi petani yang malas ya Pak ya, berarti ya. Nggak mau nyangkul soalnya. Ada solusinya Pak. Monggo Pak. Bertani tapi tidak mencangkul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Sumarlan. Saya tinggal di Lombok. Ya, ya di NTB. Saya sudah sejak lama Pak Bambang itu sangat peduli dengan makanan, ya. Sehingga ketika ada tagline yang menyatakan your food is your medicine, nah saya sangat tertarik dengan itu. Sehingga saya ikuti sebenarnya YouTube-nya Pak Bayu itu. Bahkan saya sebenarnya sudah ketemu video yang lama, Pak. Di yang Pak Bayu mendemonstrasikan potong ayam, nggak ada lemaknya itu. Nah, kenapa saya sangat tertarik dengan itu? Karena sudah lama saya tidak mengkonsumsi ayam pedaging itu ya. Nah, cuman anak saya itu enggak mau, Pak. Saya konsumsi ayam kampung, ya. Anak saya enggak mau tak kasih ayam kampung. Kenapa? Dia bilang ayam kampung itu kecil, karena yang beredar di pasaran itu dan yang dijual-jual itu kecil. Sehingga saya, nah coba nanti saya buatkan ayam kampung yang besar begitu ya. Nah itu motivasi saya yang pertama Pak Bambang, sehingga karena teori gara-gara ini saya datang ke sini nih Pak. Saya harus belajar dan menimba ilmu. Nah motivasi saya yang kedua Pak Bambang, itu saya punya adik di Kudus Pak. Saya asal dari Kudus. Nah adik saya itu petani Pak. Sering mengeluh rugi dan tidak berhasil taninya itu. Tapi saya minta untuk beralih ke bidang lain, itu tidak mau. Sehingga dengan kerugiannya dan dengan semangatnya itu saya jadi penasaran Pak. Background saya ini otomotif Pak, khususnya di alat berat di tambang. Jadi saya tidak tahu pertanian. Sehingga dengan semangat adik saya ini terus ketemu dengan video-video Pak Bayu ini, saya tertarik untuk belajar di sini Pak. Jadi pertanian itu seperti apa, walaupun di YouTube juga banyak. Tapi ibarat orang nyantri itu Pak, kalau tidak ketemu kiainya bahasanya, itu tidak afdol gitu. Jadi saya datang kemari untuk itu, sehingga saya ingin benar-benar mengetahui bagaimana sih membuat ayam yang sehat dan bisa menjadi obat. Jadi ada ayam, ada telur, itu yang menjadi tujuan saya untuk mungkin akan saya lakukan setelah saya dari BSM ini Pak. Dan mungkin juga mungkin ini pesan duluan Pak Bambang, kalau ada slot yang seminggu atau sebulan mungkin nanti bisa diluangkan gitu. Begitu mungkin perkenalkan ini ya. Jadi ini sudah langsung, kalau lewat WA kan sering lama balas gitu ya. Ya makanya mumpung kita datang langsung aja pesen nanti kita. Ya. Baik, begitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, sebenarnya kita itu sudah mau berhenti Pak ngadain pelatihan itu. Jadi ya kita memang bukan bisnis pelatihan kok gitu. Kan mungkin ada beberapa temen ini yang mau daftar, udah saya bilang, lah kan lihat video di YouTube aja udah sama gitu loh. Tapi ternyata Bapak tadi bilangnya kalau orang ngaji kalau nggak ketemu kiainya akhirnya terpaksa ini terus gitu kan. Ya monggo selanjutnya Pak, belakangnya. Ini sebenarnya angkatan ini tadinya nggak kita adakan. Saya ngajukan ke Pak Bayu untuk libur aja Pak di bulan September gitu. Tapi teman-teman ini terus WA kapan ini, saya juga pusing juga ini. Monggo naik ke atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa bersama Bapak Ibu semuanya. Yang pelatihannya sudah saya kejar-kejar juga. Udah berapa waktu kan. Berbagai trik saya pengen ikut pelatihan ini, nggak bisa kata Pak Bambang. Ada berita ini saya langsung daftar gitu ya. Alhamdulillah.
belum perkenalan saya dari Bengkulu. Nama saya mungkin nama yang selalu diharapkan oleh setiap orang, rindu. Mudah-mudahan dengan di sini rindu kita terhadap pertanian yang bagus terobati gitu ya. Iya. Motif saya sampai di sini, Bapak Ibu, saya ini punya lahan sedikit sawit terbengkalai dulunya, karena ini adalah bekas kebun orang tua dan orang tuanya sudah mendahului kami gitu kan. Nah, kami dengan suami, saya dan suami ini sepakat tidak menanam sawit karena pertama faktor kesehatan gitu ya. Kita pengen punya tanaman yang membantu kesehatan kita. Kemudian kami juga sudah paham dengan herbal gitu kan. Nah, untuk menjadi herbal ini kan harus pupuk organik gitu, tidak pupuk kimia. Jadi kemudian mempunyai, karena ini tempatnya jauh Pak, kilometernya itu sekitar 5 kilometer. Jadi kami ini kan tidak bisa melihat kebun kami setiap waktu. Nah, kami pilihlah tanaman yang tidak cepat busuk gitu ya di jalan gitu, dan pemasarannya mudah. Jatuhlah pilihan kepada alpukat. Kami searching terus nih di YouTube. Waktu itu belum ketemu dengan BSM. Berarti sendiri. Jadi kami ini menanam pokat di tengah-tengah ribuan hektar sawit. Kami dianggap pilihan yang kurang baik gitu ya. Kenapa kamu milih alpukat? Sini sudah bagus sawitnya gitu. Satu itu Pak. Jadi saya ini dianggap menanam hal yang sepele barangkali. Karena mungkin orang sana belum tahu potensi alpukat gitu ya. Kemudian organiknya tadi, saya baru tanam Bapak Ibu sudah diburu oleh pupuk-pupuk dan termasuk racun rumput. Karena ini saya komitmen ini organik, saya harus cari solusi. Saya belajar belum ketemu BSM itu kemana-mana saya belajar. Dari buat media tanam, dari buat pupuk, sampai saya ke cari-carilah, dapat juga pada akhirnya teman penyediaan pupuk, tapi saya tidak puas. Klik, saya klik organik, alhamdulillah muncul BSM. Ternyata saya merasa inilah solusi saya. Iya, mudah-mudahan saya bersama BSM mampu bertahan memajukan pertanian Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Saya dari tadi jadi kayak tersangka ya. Kena terus. Oke, selanjutnya. Bentar lagi terdakwa. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Khairul Anwar, biasa dipanggil Anwar. Saya dari Ponorogo. Langsung motivasi Mas ya. Kalau dari secara pertanian dan peternakan itu saya masih secara keturunan ngikut orang tua gitu. Jadi dulu dari kecil ya pertanian juga peternakan ya sih secara tradisional saja. Belum, ya semoga dengan bisa kesempatan ikut ini bisa berkembang gitu. Khususnya kalau di sana pertanian padi dan jagung. Nah itu nanti kita berharap di sini bisa mendapat ilmunya dari komplit lah. Kalau fokus, pokoknya fokus semua saya. Kalau bisa begitu, enggak pertanian ya enggak peternakan. Kalau peternakan kambing dan unggas. Kalau boleh saran Bapak tadi ada yang misalnya ayamnya bertelur 2 hari sekali ya kan? Kalau bisa tiap hari gitu ya. Kalau saran saya lebih tinggi lagi Pak, mumpung ketemu suhunya ini. Kalau bisa ayamnya bertelur sehari 3 kali kan gitu. Jadi kan jadi luar biasa nanti. Miliardernya lebih semakin dekat gitu.
Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ayam bertelur 3 kali pendarahan. Monggo selanjutnya Bapak. Ada aja istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santoso dari Ponorogo, Pak Bambang. Insya Allah teman dekat. Saya sudah lama untuk mencari pengen belajar tentang organik. Waktu itu masih sebagai TKI, makanya saya sudah sebenarnya terus mengikuti YouTube seperti itu. Terus saya tertarik, yang lebih tertarik lagi tentang teori gara-gara. Mudah-mudahan saya balik, gara-gara saya ikut pelatihan, saya bisa sehat, jiwa raga juga sehat, rizki saya juga keluarga lumeber teng anak cucu saya, kan seperti itu. Terus tentang pertanian, di tempat saya itu kebanyakan bawang merah sama melon, juga cabai, Pak Bambang. Ulatnya itu semua sekarang posisinya pada mengeluh di dalam daun, pada gagal. Terus kalau cabai mungkin sudah fusarium atau paten kalau kita bilang. Makanya dengan gara-gara belajar di sini, mudah-mudahan dapat solusi tentang kepada keluarga saya, juga lingkungan kami, bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih tentang perkenalan ini, mudah-mudahan barokah untuk kita semua, juga keluarga kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, selanjutnya monggo. Tuh, Ibu enggak ke depan? Oh, enggak apa-apa, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi yang beragama lain. Perkenalkan, nama saya Waji. Kesini sama istri saya, namanya Purwanti. Saya asli dari Jawa, Kota Kediri, Jawa Timur. Cuma sekarang domisili lagi di Berau, Kalimantan Timur sama Pak Supriyadi. Satu kota sama Pak Supriyadi. Motivasi saya ke sini yang pertama, istilahnya rasa penasaran sama sakit hati, sama harga bahan pokok yang ada di Kalimantan Timur, khususnya di Berau. Sangat biaya hidup seluruh Indonesia, saya pikir yang paling mahal di Berau. Satu contoh aja, harga kangkung satu ikat itu kalau harga normal itu bisa sampai 10.000. Kalau harga sawi pas nggak ada hujan 2 minggu itu bisa sampai 15.000. Harga tomat 1 kilo 35, 30 begitu ya. Khusus untuk ayam dia nggak ikut harga nasional. Di situ ada istilahnya permainan satu bos, istilahnya satu bos. Dia satu kota itu dia yang menguasai peternakan, dia yang ngatur harga di situ. Iya, jadi ya. Yang kedua ini untuk herbal. Saya lihat keseharian istri saya kan kasihan, mulai 2010 dia sudah sakit. Kalau kena dingin itu keluar sendiri. Waktu tidur nggak terasa sudah banjir sendiri dia. Iya, mimisan. Ya, darah itu nggak terasa. Kalau kena dingin pasti keluar sendiri dia. Terus ditambah itu sama adiknya istri saya, dia
nggak kena apa-apa, tahu-tahu sudah istilahnya bahasa kasarnya itu lumpuh dia Pak Bambang. Kayak saraf kejepit tapi sudah nggak bisa jalan sampai sekarang itu. Mungkin di situ sama kayak bapaknya tadi, sebelum kenal BSM saya peternak ayam KUB. Sudah hampir 1000 lebih itu Pak. Itu saya nggak ambil telur, saya ambil DOC, jual DOC Pak. Di sana itu baru pertama saya yang mulai ayam KUB. Setelah harga jagung kemarin tembus di sana 12.000, akhirnya saya gulung tikar. Nggak kulanjut, beralih ke pertanian ini, mau incar sayurnya itu harga sayur. Saya nggak pernah bertani, cuma basicnya saya memang peternak. Dari mulai lulus sekolah itu ayam potong sama itu. Mungkin di situ saya ada motivasi, harga sayur sama bahan pokoknya di Bro itu luar biasa Pak. Itu mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini malah peluang cepet jadi miliarder ini ya. Iya, nanam kangkungnya bisa kipas-kipas sih. Gampang, paling gampang ya nanamnya. Monggo selanjutnya. Kalau itu merantau ke sana Pak, monggo. Kurang konsentrasi. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujiono. Saya datang bersama dengan anak saya, masih usia 15 tahun. Mohon doa restu dari Bapak Ibu biar menjadi petani milenial penerus kita. Nggih, kebetulan saya ASN belajar bertani dari tahun 2019. Kami menanam porang, sedikit kacang tanah dan pisang Pak sebagai tumpang sari. Mengikuti Pak Bayu mulai sekitar setahun ini Pak, kami tertarik dengan visi misi Pak Bayu mengenai pertanian dan kesehatan di Indonesia ini. Selanjutnya motivasi kami, kami ingin mengupgrade wawasan kami tentang pertanian secara umum Pak, untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pertanian kami, terutama porang. Selanjutnya kami tertarik ke pabrik pupuk Pak, karena permasalahan di tempat kami ya seperti pada umumnya pertanian ya kesulitan pupuk Pak. Kami alamat belum tadi Pak ya. Alamatnya saya di Salatiga, Kecamatan Suruh, tapi ikutnya Kabupaten Semarang Pak. Mungkin itu Pak perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kalau masih muda-muda diajak ke sini, kita masih ada harapan ya untuk makan sehat gitu. Monggo Pak. Awas Pak ya. Baik, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Purwadi, lahir di Kediri Pak, numpang lahir saja. Tapi saat ini saya di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Saya bisa datang ke sini dulu iseng-iseng itu nengok YouTube-nya Pak Bayu, tapi di situ ada linknya nomor HP Pak Bambang. Sering saya ngikuti statusnya beliau. Akhirnya dengan mengikuti status inilah saya bisa ikut pelatihan di sini. Sebenarnya saya dari Banyuwangi pengen ikut karena mertua saya ada di sana biar lebih dekat. Ternyata saya hanya dapat kuota Zoom waktu itu yang 5 hari. Tapi seperti tadi disampaikan oleh teman-teman sebelumnya bahwa kalau belajar tanpa ketemu gurunya, ibaratnya kita hanya STT. Saya basicnya juga STT Pak, suka tiru-tiru. Iya, artinya suka tiru-tiru tapi nggak pernah benar-benar sesuai dengan apa yang kita lihat. Jadi sebenarnya saya di satu sisi
Saya pengen memecahkan mitos di daerah saya itu ada, kalau ternak kambing itu kenapa ada beberapa daerah sering masuk angin dan akhirnya mati, ya kembung. Dan tapi tidak semua, tapi rata-rata di daerah yang namanya Tanjung Pinang seperti itu. Terus yang kedua, kalau tadi yang dari Brau Pak ya, kami nggak kalah bersaing Pak kalau soal harga. Di sana juga lebih tinggi karena di sana sayur juga, harga sayur melebihi harga ikan. Iya, kalau apalagi musim mendekati Hari Raya Idul Fitri, itu bayam sama kangkung itu harga bisa 20 sampai 25 ribu. Keren ini. Jadi karena kami daerah kepulauan, jadi kalau Kepri Pak, kami bukan Riau. Adiknya Riau, dulu gabung dengan Riau, sekarang Kepulauan Riau. Iya Kepri. Ya, jadi kalau ikan kadang lebih murah daripada harga sayur. Tapi di sana itu untuk penanam sayur hanya bos-bos besar. Karena kalau tidak punya modal pupuk besar, ya habis tanam, untuk tanam kedua wassalam. Hanya tumbuh sekedar hidup. Seperti itu. Jadi dengan adanya pelatihan BSM, kalau sebenarnya saya nggak terima kalau Pak Bayu nya digelar SE itu. Harusnya beliau itu udah profesor karena udah banyak penemu. Setuju nggak Bapak Ibu? Oh ya, beliau udah profesor banyak. Iya, beliau sudah memberikan murid-murid yang sudah sukses. Ya mudah-mudahan dengan ikut ini semuanya juga bisa sukses. Ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya di sini memang untuk berguru dari nol. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita. Sudah habis ya ini ya. Oke, baik teman-teman. Terima kasih sudah berpartisipasi, berkenalan, sehingga kita sudah berkenalan semua. Jadi kita sudah berteman ya kita ya. Kalau sudah berteman berarti selanjutnya di dalam grup ini semoga bisa menjadi sahabat dan saudara untuk seterusnya. Gitu. Karena grup ini tidak kita bubarkan, tetap akan terus kita pakai supaya kita bisa saling support, bisa tetap bersaudara. Barangkali yang tadi disampaikan teman-teman misalnya pergi kemana-kemana, bahkan tadi kalau ke Korea gitu, mau menemui Kim Jong Un. Oh Shintayo. Kalau film Korea siapa ya yang terkenal itu ya? Drakor. Bisa ke sana. Jadi suatu saat mungkin begini. Teman-teman ada yang punya bibit A gitu ya. Teman lain membutuhkan, ya bisa saling support gitu supaya kita kemandirian itu dalam komunitas kita bisa terjalin. Jadi kalau misalnya kita bisa membuat pupuk dan sebagainya, tapi kita nggak berkesinambungan, nggak ada komunitas, saya yakin kalau kita bergerak sendiri-sendiri itu sulit, ya. Jadi kalau di dalam bidang pertanian maupun peternakan kita memang harus belajar dari semua hal. Bagaimana kita membuat pupuknya, kemudian bagaimana kita menanam, mengolah tanaman, setelah panen itu bagaimana marketingnya, ya. Jadi supaya teman-teman setelah dari sini bisa menciptakan ekonomi yang sirkular gitu. Jadi muter semua bisa. Dan di dalam satu komunitas yang sebelum-sebelumnya juga teman-teman di alumni kita, sebenarnya alumni itu sudah sekitar 1.500-an peserta yang sudah hadir di sini maupun di Banyuwangi, tetapi kita ada grup alumni yang isinya mungkin banyak sekali orang-orang yang tiap hari itu macam-macam postingan, karena kita minta teman-teman yang sudah melakukan kegiatan di wilayah masing-masing itu memposting kegiatannya. Jadi ada grup alumni juga, nanti teman-teman kita masukkan ke sana juga. Jadi supaya ke depan walaupun teman-teman di wilayahnya sendiri, tapi teman-teman ini tidak sendiri, walaupun kita saling berjauhan gitu.
Jadi kita sepakati dulu kalau kita ini sudah bersahabat ya, saling support. Karena ada yang sudah pengalaman, nanti ditularkan ke teman lain. Jangan apa tadi puyuhnya mati semua, alhamdulillah. Wah repot. Untuk bangkit lagi ini yang agak berat gitu ya Pak ya. Jadi kalau tadi ada yang ternak kambing juga belum berhasil, ya nanti bisa ditularkan ke teman lain. Ada yang menanam padi bisa berhasil, ya ditularkan ke teman yang lain. Jadi fungsi dari komunitas ini supaya kita bisa maksimalkan. Jadi, oke, Bapak Ibu, kita akan pembagian tempat penginapan. Tadi sudah dibagikan? Belum ya. Untuk teman-teman mungkin ada yang masih di perjalanan dan ada yang belum bisa hadir malam ini, mungkin perkenalannya kita lanjut besok pagi aja, ada beberapa menit untuk perkenalan daripada kita nunggu kan, ini capek jauh kan, mau istirahat gitu. Jadi nanti teman-teman seperti disampaikan Pak Bayu tadi, istirahatnya itu di rumah warga. Memang di sini kita konsepnya untuk supaya memberdayakan warga sekitar. Karena kalau misalnya kita nginepnya di hotel, hotelnya aja 350 itu, belum makannya gitu. Kalau 2 hari lumayan gitu. Jadi ya kita berada di sini belajar sambil kita jenengan datang ke sini juga bermanfaat loh gitu. Jadi bermanfaat dari sisi ekonomi juga, dari sisi silaturahmi juga, sehingga penjenengan punya mungkin nanti yang ditempati jadi seperti saudara, suatu saat main ke Jawa bisa mampir gitu ya. Itu baik Bapak Ibu, mungkin untuk perkenalan malam hari ini cukup. Mungkin ada salah kata dari saya, mohon maaf. Ketemu lagi besok pagi jam 7 di sini. Kemudian nanti sarapannya disediakan untuk sarapannya disediakan yang punya rumah ya. Jadi disediakan makan sarapan pagi di sana. Jadi datang ke sini udah dengan sarapan semua. Gitu, karena waktu 2 hari itu kita nggak ada jedanya. Jadi nanti sudah sampai ke penginapan usahakan istirahat. Tapi kadang-kadang diajak ngobrol nih sama yang punya rumah gitu. Tapi ya namanya baru kenal ya, gak enak juga langsung kita tinggal tidur gitu. Ya pasti perkenalan dari mana dan sebagainya gitu. Jadi masyarakat di sini alhamdulillah dengan kita mengadakan ini jadi terbuka gitu. Jadi ya enak lah gitu. Jadi malah senang mereka. Bahkan ada yang alumni pelatihan itu yang angkatan 5 kemarin sering datang ke sini, ada liburan ke sini kan, sini ada tempat wisata juga. Mungkin teman-teman besok kalau nggak langsung pulang bisa naik ke puncak Telomoyo gitu ya. Ya sayang lah sudah nyampe sini nggak main gitu. Oke teman-teman, dari saya cukup. Ketemu lagi besok pagi, seragamnya dipakai. Mungkin kalau pakai lengan panjang bisa untuk rangkapan ya, karena kaosnya untuk 2 hari ya. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.